Pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum. Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Jadi kalau kita berislam, ingin mengaktifkan jiwa takwa tadi yang ada dalam inti jiwa kita, pertama syahadat tuh jaga ya. Karena itu bagi orang yang telah komitmen dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sejak dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan terlahir dia, itu fitrah. Masih ingat sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti lingkungan yang berpotensi merubah dia keluar dari fitrah. Asalnya fitrah. Fitrah itu ya la ilaha illallah. Makanya dari rahim perempuan manapun kalau belum dia balik itu masih fitrah, itu masih bersih. Kalau terpengaruh oleh lingkungan, mungkin orang tuanya, abawa itu bisa orang tua, bisa paman, bisa tempat sekolah, bisa lingkungan, itu yang mungkin berpotensi merubah, tiba-tiba pindah bertuhannya kepada selain Allah. Nah itu yang kalau balik mesti syahadat kembali, artinya mengaktifkan kembali itu sinyal fitrahnya itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita sudah punya ini, karena sudah punya itu imannya aktif nih ya, sudah aktif imannya. Cuman kan kalau dinyalain aja nggak pernah dicek ya kan, handphone coba dinyalakan aja, nyala aja, disimpan aja nyala tuh, nggak pernah diapa-apain. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilihat kan ada fitur apa saja di situ. Di handphone tuh ada apa saja tuh ya, nggak pernah dipakai nelpon, nggak pernah dipakai WA-an, nggak pernah dipakai kirim message tuh. Apa fungsinya itu? Didiamkan begitu saja kan aja, nggak ada fungsinya. Karena itu iman itu kalau sudah diaktifkan ya, aktif nih, sudah ada imannya, maka mesti dia disupport, distimulus untuk keluar sinyal-sinyal takwanya. Bagaimana cara mensupport itu, menstimulus itu supaya keluar tuh sinyal-sinyalnya? Tanya lagi sama Allah, kan yang memiliki Allah. Maka dijawab setelah la ilaha illallah, innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni, sembahlah aku lewat ibadah. Karena itulah diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itulah yang menstimulus sinyal iman supaya keluar. Semakin banyak ibadah, semakin kuat sinyalnya. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat mengakses kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita direkam live, sinyalnya bagus, koneksinya tinggi, gampang aksesnya, jelas kedengaran suara, jelas situasinya. Antum teleponan, sinyal kuat, jelas kan? Sinyalnya lemah bagaimana? Terjadilah banyak keanehan tuh. Kadang ada yang tunjuk-tunjuk bahwa ini sinyalnya lemah nih, padahal yang sedang bicara kan nggak ada di depan mata itu. Ya, tapi yang paling menarik, sebentar saya cari sinyal dulu tuh. Ya, jangan ditutup ya, ntar nyari keluar dari atas turun ke bawah, ke depan, kadang naik ojek dulu cari sinyal. Ya, jadi dunia tuh dicari-carinya luar biasa gitu. Kenapa pintu untuk membuka itu nggak kita kuatkan sinyalnya? Maka dari situ, untuk menguatkan sinyal iman tadi, yang barakahnya dan faedahnya untuk menguatkan takwa itu, ya kan, kalau simpul imannya dikuatkan, takwanya kuat kan, maka diperintahkanlah ibadah. Karena itu dalam Al-Quran konsepsi ibadah itu umumnya begini, takwa, iman, ibadahnya apa, atau iman, ibadah, takwa, selalu begitu. Iman ada ibadah, setelah ibadah takwa, atau takwa dulu, iman, ibadah. Karena tiganya ini serangkai bersamaan. Jadi kita beribadah untuk menguatkan iman, iman dikuatkan untuk memantapkan takwa. Takwa kalau sudah kuat membuka semua pintu rahmat. Karena itu jangan salah, kalau kita kemudian baca dalam Al-Quran, kita temukanlah formulasi ini. Baik, mari kita lihat kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 2, kita teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas. Saya tanya di situ, salat ibadah bukan? Ibadah. Jadi dikonfirmasi kalau kembali ke Quran surah Thaha ayat 14 tadi, salat itu muncul.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kenapa diminta kita sholat itu? Sebetulnya untuk kita juga, untuk mengaktifkan sinyal iman kita supaya takwanya mantap, lebih kuat lagi. Itu formulasinya muttaqin taqwa, yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas shalah salat. Ada yang bentuknya fisikal itu tadi, fisik kan sholat itu, nggak pakai harta sholat tuh. Ada yang kalau mau sholat mesti bayar. Sholat apa Pak? Zuhur, masjid. Saf mana? Pertama. Saya tunggu dulu Pak ya. Depan imam, pinggir imam, depan imam persis 2 juta Pak. Ada begitu? Nggak ada. Harta nggak ada dalam sholat, ibadahnya fisikal. Makanya kalaupun harta itu hanya untuk menutup bagian aurat kita saja, sama dengan kita beraktivitas harian. Nah, ada yang diberikan oleh Allah harta misalnya, kita nanya, ya Allah, harta ini kalau mau dijadikan ibadah bagaimana supaya membuka lagi pintu-pintu harta yang lain? Kan teorinya begitu. Kalau semua dijadikan konsepsi ibadah, itu nanti akan menguatkan iman. Iman semakin kuat, takwanya semakin sempurna. Ketika takwa sempurna, akses dibuka. Misal dengan fisik nih, ya, kita tingkatkan ibadah fisik nih, iman kuat, takwa dibuka. Nanti ketika takwanya mantap, semua rahmat terkait fisikal diberikan oleh Allah. Kekuatan, kemuliaan, akal dan sebagainya, kesehatan, keberkahan. Harta juga begitu. Makanya nanti kalau ada orang ibadah dengan harta, jangan dikira berkurang hartanya, malah bertambah. Ya. Dan yang pertama dibuka itu bukan kuantitas hartanya, keberkahannya dulu. Kalau sudah pandai mengelola yang berkah, baru dikasih yang banyak. Ini sedikit aja belum dipakai ibadah, pengen minta lagi. Baru dikasih sepeda, udah minta motor. Padahal sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Baru dipakai sepedaan aja. Bikin klub goes tuh. Ya, cuman goesnya kemana gitu? Ya, kenapa goesnya cuman ke dunia aja? Padahal itu jadi saksi di hari kiamat kan sepeda itu. Ingat, setiap yang dipijak, yang digunakan jadi saksi di kemudian hari. Loh, makanya kadang-kadang itu bukan nggak dijawab, tapi diarahkan dulu untuk memanfaatkan sepeda ini untuk ibadah. Kalau udah dikasih, bisa ngelolanya, baru diberikan motor. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Dikirim mobil, bisa jadi. Karena dipandang udah mampu mengelola. Ya, pakai sepeda aja udah ngajak boncengan orang untuk ke masjid. Wah, ini udah soleh nih, kasih mobil sehingga banyak yang dibonceng, banyak pahala. Gitu cara berpikirnya. Ya. Itu kalau udah paham ilmu itu tuh enak tuh. Enak. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya setelah itu harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan di Al-Qur'an ini nanti ada iman, ada takwa, ada ibadah, itu sejatinya kembali kepada kita semua kemudahannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang sudah beriman, mempertahankan imannya, itu oleh Allah di dalam Al-Qur'an panggilannya dikhususkan dengan kalimat imannya. Maka dipanggillah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Itu dipanggil semua. Kalau kita mau detil ngajinya begini. Ya, apa artinya ya? Hei, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hei. Ya itu kalau di ilmu nahwu ya harfun nida. Linida'il qaribi wal mutawassiti wal ba'id. Huruf nida, huruf panggilan untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Juga disebutkan huruf ini untuk meminta pertolongan. Ya. Nanti huruf nida itu di ilmu nahwu ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 1. Karena ini yang paling fleksibel. Jadi kalau kita mau manggil, mau orangnya dekat, menengah atau jauh, pakai ya. Itu paling gampang. Kalau di bahasa Arab standar dekat pakai a yang dekat. A bani ini bani dekat, a bani dekat. A bani makin dekat. Ya, ada ya, ada ayah dan seterusnya. Tapi kalau ya fleksibel. Makanya kalau antum sedang di Mekah tuh antum panggil ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh tuh, ya. 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 Ayyuha. Ayyuha itu di Quran disebutkan 150 kali. Ayyunya munada dengan sifat taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan, hak itu mengingatkan. Jadi cara menerjemahkannya begini, kalau kita tahu makna hurufnya, cara menerjemahkan jadi beda.
Ya ayyuha, kan? Hei semuanya. Siapa semua ini? Alladzina amanu. Alladzina di dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. 1080 kali. Ini bukan ngarang ya, karena saya waktu menulis buku makna ayat puasa itu mengecek ayat-ayat itu semua huruf-hurufnya yang menenun rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saya cek tuh ya, sampai ditulisnya 7 tahun itu bukunya sejak di Tripoli. Itu saksinya ada Pak Subiantoro Widodo tuh. Beliau sempat di Tripoli itu, tahu beliau saya nulis itu tuh dari tulisan tangan dulu, perpustakaan cek ya, ada di Mu'jam misalnya Qomus Al-Fadhil Quran, lihat berapa banyak disebutkan berapa kali udah. Nah alladzina itu isim mausul konjungsi, bisa berbentuk objek kadang-kadang subjek, tapi ditujukan untuk semua, holistik, menyeluruh tanpa kecuali. Jadi objeknya kalau disebutkan itu bisa mencakup semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, mau status sosialnya disebut kaya atau cukup dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Jadi kalau Allah katakan begini, difirmankan ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Mau kalian laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial dunia apapun yang dilekatkan oleh manusia, oleh makhluk. Ya, dimanapun kalian berada, mau merasa dekat denganku, menengah atau merasa jauh dariku. Ya, ini isyarat, awas, tingkatan iman. Huruf ya itu bukan cuma manggil, tapi menunjukkan isyarat tingkatan iman. Ya, yang dekat, ya dipanggil yang dekat. Siapa orang dekat dengan Allah ini? Yang sinyal imannya kuat. Makanya kalau sinyalnya kuat, ibadahnya kenceng. Jangankan fardu, sunnah pun diburu. Kan ada orang belum sholat asar udah nyiapin jam berapa nanti asar, ya kan? Ada orang baru tahajud malam tadi udah nunggu lagi nanti tahajud lagi jam berapa gitu, ya kan? Ada orang yang imannya pertengahan tuh, baru adzan Allahu Akbar baru sinyal hidup. Nah itu iman standar namanya, iman standar. Hati-hati, jadi kalau antum subuh Allahu Akbar dah adzan nih, nah, imannya standar tuh ya. Kalau iman di atas standar yang kuat sinyalnya itu belum dipanggil dah siap-siap ya. Ada iman yang lemah, sinyalnya lemah karena itu merasa jauh dari Allah, nanti ketutup kalau nggak sama dunia, sama maksiat itu biasanya. Ngakunya beriman, memang ngakunya beriman, tapi ketutup tuh. Karena ketutup kan, kalau sinyalnya itu tipis, kecil, rendah, bahkan mau hilang gitu kan. Kalau udah nifak tuh mau hilang tuh. Munafik itu kan pertengahan antara iman dengan kafir itu. Nah itu kalau ada yang tipis gitu kan, itu jauh tuh biasanya. Nah itu barokahnya panggilan Allah itu, ingin mendekatkan kembali, disentuh lagi ya, disentuh lagi, didekatkan kembali. Yang tipis yang terakhir ini ya sudah adzan, susah kadang-kadang kan, nunggu komat, sudah komat masih komen juga kan, masih panjang waktunya kan. Baru sahur dah lihat kapan buka. Baru buka dan nanya kapan sahur dia. Nah, itu dipanggil semuanya, disatukan. Karena itu indahnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangankan yang imannya kuat, yang imannya lemah pun itu bisa mendapatkan karunia yang sama, bisa mendekat kepada Allah. Itu barakahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan bagi kita yang telah berikrar beriman. Allah tuh sayang sama kita. Masih ingat gak konsep tadi itu? Masih ingat ya? Kalau sinyal imannya kuat, maka pengaruhnya ke takwa menjadi apa? Lebih kuat, lebih mantap. Kalau takwanya mantap, pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum ya. Rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga ya. Ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Itu ada di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah,
Ada wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apa yang dia dapati? Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu nggak pakai alif lam tuh makhrajanya. Coba cek di mushaf, ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Makhraja, nggak ada al makhraj, makhraja gitu kan? Nggak ada alif lam ya kan? Kalau nggak ada alif lam namanya nakirah. Nakirah itu umum, general, jadi dimanapun. Jadi dia punya kesulitan di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial. Kalau meningkat takwa, itu dimudahkan oleh Allah. Ingat ya, ingat, ayatnya bukan mengatakan nggak punya masalah, bukan. Tetap punya masalah. Cuman sebelum masalah itu dialami, sudah dimudahkan oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Termasuk rizkinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kadang-kadang dari sisi yang nggak pernah dia mikir gitu. Dia makan buah nih, habis buah ini udah datang buah lagi yang lain. Ya, dia tuh nggak pernah terfikirkan bahwa orang itu akan ngasih, tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengasih? Gitu. Nah, itu konsepsinya begitu. Ilmu, misal ilmu nih, ternyata shortcut, cara cepat, paling singkat untuk mendapatkan lompatan pengetahuan itu pondasi dasarnya takwa. Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh, makanya Imam Tarawih jarang baca itu. Saya lihat ngimamin tuh kalau udah Al-Baqarah suka dilompatin tuh. Udah 281 kan, tiba-tiba wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dia lompat ke ayat 283 tuh. Rakaat keduanya dia berhenti dulu tuh, rakaat pertama, rakaat kedua masuk lompat ke ayat 283, dia pas-pasin sama la yukallifullah sampai 286 tuh. Nah 282 nya lihat tuh, lihat ujungnya, langsung ke bawah saja, langsung ke bawah, paling kiri sebelah bawah pojok. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ada? Wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, kalau engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, Allah akan tambahkan, ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi kalau kita mampu meningkatkan takwa itu dibuka oleh Allah akses pengetahuan. Mau belajar apa aja gampang. Makanya ini rahasia besar ya. Dan saya sarankan tuh kita semua, atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja, itu sebelum mulai belajar takwa dulu yang ditingkatkan. Karena itu rahasia ulama kita dulu itu, sebelum mulai pembelajaran itu ditingkatkan takwa dulu. Nah, cara meningkatkan takwa kan lewat ibadah tadi, iman, ibadah, takwa kan. Makanya dulu rata-rata yang dilatih itu sholatnya dulu, bacaan Quran dulu, hafalan Quran, rata-rata penghafal Quran. Makanya ilmunya kayaknya gampang, belajar apa aja mudah tuh. Al-Imam Syafi'i itu, wah Qurannya luar biasa sudah. Kalau setiap Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Ya, sholatnya nggak usah ditanya, bagaimana khusyuknya dan sebagainya. Orang banyak tahu beliau pakar fikih, faqih, betul. Tapi tidak banyak orang tahu beliau pun pakar di bidang kedokteran. Ya. Kemudian juga beliau punya diwan itu, pakar di bidang bahasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma jagoan di bidang balaghah. Ya. Tapi beliau juga ternyata jenius di bidang matematika. Gitu. Dan banyak lagi nanti. Ibnu Rushd misalnya, ya itu ahli Quran, ahli hadis, tapi ternyata profesinya dokter bedah dan pemikir. Avicenna, Ibnu Sina itu kan mula pertamanya menghafal Quran, sholatnya ditingkatkan, dia khusyukkan. Setelah itu apa? Terbuka kedokterannya, otodidak, ya kan? Ahli matematika dan sebagainya. Belum kalau kita bicara yang lain, Al-Biruni, kemudian Al-Khawarizm, ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu rata-rata dari Quran. Jadi takwa itu meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengen cerdas, tingkatkan takwa. Saya sudah pernah membaca, kemudian ingin membuktikan, saya ikuti jejaknya tuh, dan ternyata betul. Karena Allah kan nggak pernah salah, ya nggak pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jelas ya? Mau bahagia, bahagia itu sederhana. Setiap orang punya persepsinya sendiri. Bahagia itu sederhana. Ketika ada kopi, bagi tukang kopi, bagi yang ngeteh ya teh, ya.
Bagi yang sedang ya baru menikah, bahagia itu sederhana ketika ada pasangan. Macam-macam lah. Ya, itu masing-masing punya persepsi. Tapi kata Al-Quran, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka datanglah kebahagiaan itu. Ya, bahagia itu sederhana. Ketika engkau bertakwa, maka hadirlah kebahagiaan itu. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua. Nggak usah dibikin status, tulis saja. Surah kedua di akhir ayat 189. Surah Al-Baqarah akhir ayat 189 itu. Ada. Yang yas'alunaka 'anil ahillah, langsung ke ujungnya saja. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada? Pasti ada lah insyaallah itu. Ya, kalau salah kalian salah baca itu. Ada akhir ayat 189 paling kanan agak ke bawah. Ada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya kalau menyebutkan kanan, kiri, atas, pojok, bawah bukan bermaksud ingin menyampaikan saya tahu, tidak. Maksudnya mempermudah teman-teman menemukan itu, ya. Supaya kita nggak salah niat. Wattaqullaha, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jadi ternyata bahagia itu kuncinya sederhana, takwa. Jadi kalau banyak harta juga tidak bertakwa, itu kebahagiaan sejati nggak akan lahir. Kebahagiaannya diikat oleh materi. Kalau nggak percaya, cek aja silakan. Ya, Ustadz itu kelihatannya dia nggak beriman tapi bahagia juga. Coba lihat, bahagianya karena apa? Pasti ikatannya materi. Kalau nggak harta, kedudukan, kan? Atau kemudian fisikal, karena masih cantik, terlihat segar, tegap, ya, senang dengan tegapnya, gantengnya, kumisnya, dompetnya, macam-macam lah itu. Motivasinya kan banyak, ya. Nah, yang sejati itu takwanya. Nah, jadi ternyata takwa itu puncak segala hal. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, nanya nih, kan takwa kunci kebahagiaan, takwa kunci kesuksesan, takwa kunci solusi, takwa kunci rizki. Sekarang kita tanya, saya pengen menguatkan takwa, caranya gimana? Ya kuatkan sinyal imannya. Karena pilar-pilar takwa itu kuncinya di iman, di rukunnya itu, pokoknya yang 6 itu. Jadi kalau kita ingin menguatkan takwa, kuatkan pilar iman. Menguatkan pilar iman bagaimana? Dengan amal soleh, dengan ibadah. Karena itulah kita dilatih untuk ibadah, ibadah harta, ibadah fisik. Coba sholat tuh. Ketika Anda bertanya, sholat ibadah kan? Ibadah kan? Lalu Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Itu diperdengarkan ke telinga kita 5 kali sehari itu, supaya nggak nanya lagi tuh. 5 kali sehari, supaya nggak nanya lagi. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa ya Allah? Dijawab oleh muadzin tuh kan. Hayya 'alal falah, supaya bahagia, supaya sukses. Katanya pengen bahagia. Katanya Allah pemilik segala kebahagiaan. Tapi kamu pengen bahagia jauh dari Allah, gimana?